Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Debbie Deborati Unsam, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023, Universitas Negeri Malang. Pada saat ini, saya bertugas di SMP Negeri 2 Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan best praktik saya berdasarkan PPL 1 dan PPL 2. Dengan metode STAR. S. Situasi, T. Tantangan, A. Aksi, F. Refleksi. Tujuan yang ingin dicapai: 1. Melalui bimbingan kelompok meningkatkan motivasi belajar dengan pendekatan problem-based learning, peserta didik memiliki strategi meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, melalui konseling kelompok pendekatan behavioral dengan teknik self-management, konseli memiliki keterampilan memanage waktu dan meningkatkan disiplin. Bimbingan kelompok, topik meningkatkan motivasi belajar, metode problem-based learning. Situasi yang melatar belakangi: 1. Berdasarkan AKPD, terdapat 40% peserta didik kelas 8L memiliki motivasi rendah. Yang kedua, berdasarkan pengamatan guru, terdapat 35% peserta didik kelas 8L menunda mengerjakan tugas. Yang ketiga, hasil wawancara dengan peserta didik, terdapat 45% peserta didik belajar jika ada ulangan. Tantangan yang dihadapi: 1. Memilih model atau metode yang tepat dalam pemberian layanan bimbingan kelompok. Yang kedua, membuat media bimbingan yang menarik bagi siswa. Yang ketiga, pengolahan waktu yang terbatas. Yang keempat, kemampuan guru BK berkomunikasi. Aksi yang dilakukan: 1. Layanan bimbingan kelompok menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Yang kedua, membuat perangkat layanan bimbingan kelompok. Yang ketiga, membuat media layanan yang menarik bagi siswa. Yang keempat, kreatif dan inovatif menggunakan sumber daya yang ada. Yang kelima, kemampuan komunikasi agar peserta didik dapat aktif dalam diskusi kelompok. Yang keenam, memperbaiki manajemen waktu. Refleksi yang diperoleh: 1. Hasil. Strategi layanan bimbingan kelompok dapat terlaksana dengan lancar dan mencapai tujuan berdasarkan LKPD yang dikerjakan oleh peserta didik. Peserta didik aktif mengikuti layanan bimbingan kelompok. Dampak bagi peserta didik memiliki strategi meningkatkan motivasi belajar. Peserta didik berkomitmen untuk melaksanakan strategi yang tepat dalam meningkatkan motivasi yang telah dibuat. Kemudian pembelajaran yang diperoleh oleh guru BK: 1. Dapat menerapkan ice breaking untuk mencairkan suasana. Yang kedua, memotivasi peserta didik untuk aktif dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok. Yang ketiga, keterampilan komunikasi. Konseling kelompok: 1. Pendekatan behavioral. Teknik self-management. 3. Permasalahan adalah terlambat datang ke sekolah. Situasi yang melatar belakangi: 1. 40% siswa 8K dan L datang terlambat berdasarkan rekapitulasi jurnal keterlambatan siswa. Yang kedua, bangun kesiangan pada pukul 5:45. 3. Melihat sosmed hingga larut malam. Yang keempat, rute jalan menuju sekolah rawan macet. Yang kelima, tidak memiliki jadwal kegiatan harian. Keenam, membaca novel hingga larut malam. Ketujuh, menjemput teman untuk berangkat bersama ke sekolah. Tantangan yang dihadapi: 1. Siswa malu mengungkapkan masalahnya dalam situasi kelompok. Yang kedua, adanya stigma dari siswa bahwa siswa yang dikonseling adalah siswa yang bermasalah. Yang ketiga, menyesuaikan alokasi waktu yang dimiliki dengan metode dan rancangan atau proses atau langkah-langkah layanan konseling kelompok.
Aksi yang dilakukan, satu, pendekatan yang digunakan adalah behavioral dengan teknik self-management. Yang kedua, membuat perangkat pelayanan konseling kelompok yang tepat berupa RPL konseling kelompok. Yang ketiga, membangun hubungan kedekatan dengan konseli dengan teknik komunikasi yang tepat. Yang keempat, ice breaking untuk mencairkan suasana. Yang kelima, membimbing siswa membuat jadwal kegiatan harian. Refleksi yang diperoleh, hasil, konselor mampu membuat jadwal kegiatan harian dan rencana perubahan perilaku, yaitu bangun pagi pada pukul 04.30. Dampak, konselor memiliki jadwal kegiatan harian dan berkomitmen untuk melaksanakan jadwal kegiatan yang telah dibuat. Pembelajaran yang diperoleh, 1. Melaksanakan pembinaan hubungan baik dengan konseli. Kedua, memotivasi konseli untuk terbuka mengungkapkan masalahnya. Yang ketiga, menerapkan keterampilan dasar berkomunikasi dalam konseling. Demikian hasil best practice berdasarkan PPL 1 dan PPL 2 yang telah saya presentasikan. Terima kasih.